Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan kali ini kita akan membahas tentang modul 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 bersama saya dan di Satya Nugraha SPD SDN Pekayun Jaya 6 Kota Bekasi, Jawa Barat, calon guru penggerak angkatan 7. Berdasarkan model refleksi 4P, saya mencoba menuliskan koneksi antar materi modul 1.4 sesuai dengan pemahaman yang saya pelajari di modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 ini. Modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Modul 1.3 mempelajari mengenai visi guru penggerak. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Visi dapat dikatakan sebagai sebuah imajinasi. Einstein mengatakan bahwa imajinasi merupakan tahap kecerdasan yang sebenarnya. Imajinasi menstimulasi adanya kemajuan dan melahirkan evolusi. Dari pemahaman tersebut, visi merupakan hal fundamental yang perlu dimiliki. Visi berbasis pada kekuatan kata untuk menggerakkan hati, menyemangati, menguatkan untuk melangkah maju secara kolaborasi. Modul 1.4 mempelajari mengenai budaya positif. Saya mendapatkan pemahaman bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah saya. Hukuman terhadap siswa yang melakukan pelanggaran memang sudah menjadi budaya di sekolah kita yang dulu. Keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 yang saya pahami adalah guru seharusnya mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara menuntun murid-murid untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada pada murid yang masih terpendam seperti teori gunung es, sehingga murid-murid mampu menemukan dan mengembangkan bakat minat yang dimilikinya. Selain itu, guru juga dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada muridnya dengan penerapan budaya positif dalam kesehariannya terhadap siswa di sekolah. Pada modul 1.4 budaya positif, saya mempelajari hal baru yaitu mengenai budaya positif di sekolah. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Calon guru penggerak dapat menanamkan motivasi kepada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya dengan belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Calon guru penggerak dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju, menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. 3. Keyakinan kelas. Calon guru penggerak dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas dan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah masing-masing. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Calon guru penggerak dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, dan dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam.
5. Restitusi atau 5 posisi kontrol. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka, dan juga dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. 6. Restitusi atau segitiga restitusi. Calon guru penggerak dapat menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya sekolah. Dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka dan dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Dari materi yang sudah saya pelajari dan telaah, saya pribadi berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga melaksanakan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang aman dan nyaman berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang kita yakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol yang saya lakukan selama ini sebagai penghukum atau pembuat bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkannya segitiga restitusi di lingkungan kerja saya. Perasaan saya lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi sebagai pendidik sebagai manajer dan menerangkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan beberapa kasus pendisiplinan peserta didik. Karena dengan menempatkan kepada peserta didik untuk melatih mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya, saya merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah sebagai salah satu wujud menuju sekolah ke arah profil pelajar Pancasila. Pengalaman yang sudah ada dan perlu dikembangkan dalam penerapan konsep budaya positif di sekolah yaitu 1. Menurut saya, sekolah saya sudah menerapkan konsep budaya positif dan disiplin positif, dan yang perlu dikembangkan dan dibangun lagi yaitu nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas bersama dengan pihak peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apakah perbedaannya? Sebelumnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau dalam menyelesaikan permasalahan. Pada saat itu perasaan saya adalah saya sudah benar dengan tindakan saya berikan kepada peserta didik, walaupun hasil yang saya harapkan kadang berhasil ataupun gagal dan kadang terulang kembali. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan dengan menerapkan segitiga restitusi, peserta didik lebih menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi dan dapat memperbaiki dirinya dengan lebih baik. 3. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan peserta didik Anda? Kalau iya, tahap mana yang Anda praktikan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelumnya sudah saya lakukan, tetapi pada waktu itu saya belum menyadari hal yang saya lakukan itu hanyalah membuat siswa mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya di lain waktu. Seharusnya saya bisa menerapkan segitiga restitusi dengan tahapannya, yaitu A. Menstabilkan identitas. B. Validasi tindakan yang salah. C. Menanyakan keyakinan. Hal yang menurut saya sangat penting untuk mewujudkan budaya positif yaitu 1. Adanya kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. 2. Kerjasama seluruh warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah secara terus-menerus, jangan berhenti di tengah jalan. 3. Sarana prasarana sekolah dapat sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.